dipikirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, acara ini dalam rangka ingin menghilangkan atau mengurangi maksiat yang ada di Banjarnegara. Yang keempat, acara ini diadakan dalam rangka apa? Dalam rangka kita bersama-sama menjaga Kabupaten Banjarnegara agar Kabupaten Banjarnegara selalu aman, damai, sejahtera, tambah berkah. Allahumma. Kenapa saya mengatakan mau sholawat katus dalu niki menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min nafsihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Dawai Kanjeng Nabi, tidak akan sempurna iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum orang itu bisa mencintai diriku Nabi Muhammad melebihi cintanya terhadap dirinya sendiri, terhadap anaknya, terhadap orang tuanya, terhadap hartanya, dan terhadap siapapun yang ada di muka bumi ini. Kalau ada orang belum bisa mencintai Nabi melebihi cintanya terhadap dirinya, maka imannya tidak akan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kenapa kita selalu diajak bersolawat oleh para habaib, para kiai, para guru-guru kita dalam rangka dandani iman dengan kalian burotan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin tinggi kita cinta pada Nabi, semakin kita bisa mengidolakan Nabi, semakin kita bisa berkorban untuk Nabi, maka otomatis imanmu kepada Allah semakin baik. Imanmu kepada Allah semakin sempurna. Karena letak keimanan seseorang kepada Allah tergantung seberapa besar cintamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek jenengan setiap hari yang dipikirkan hanya Nabi, setiap hari mau melakukan sesuatu apapun berkaca pada Nabi, mengikuti caranya Nabi, derek dawai Kanjeng Nabi, maka otomatis kau semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak ada yang lebih sempurna untuk kita tiru, untuk kita ikuti kejobok teman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi. Makanya jenengan setiap hari kalau mau menghabiskan waktunya untuk mengikuti caranya Nabi, derek sunnah Nabi, bahagiakan Nabi setiap hari, maka kau akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita semakin jauh dari Nabi, kita mengecewakan Nabi, kita membuat sedih Nabi, kita membuat nangis Nabi Muhammad, maka kau semakin dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh para ulama-ulama kita, jenengan nek nyuwun napa mawon te Gusti Allah, jenengan donga model napa mawon te Gusti Allah, nek bukan tidak dibuka dengan bacaan solawat pada Nabi dan tidak diakhiri solawat kepada Nabi, maka doamu hanya tergantung di langit ketujuhnya Allah Subhanahu wa taala. Suwi tekanin dan Gusti Allah, lama nyampainya kepada Allah. Artinya apa? Doa kita lama akan diijabah oleh Allah. Tapi kalau jenengan nuwun ke Gusti Allah, jenengan doa kepada Allah, dibuka dengan solawat pada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kula nyuwun ngeten, kula nyuwun ngeten, kula nyuwun ngeten rampung. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ali washabihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Doa sing model ngeten niki dibuka dengan solawat, diakhiri dengan solawat, maka cepatnya doamu nyampe kepada Allah melebihi kilat yang menyambar. Cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ada pertanyaan, kula niki setiap malam derek solawat kali panjenengan, nek boten hadir secara langsung kula derek via YouTube, via live. Tapi kenapa doa saya sampai detik ini tidak diijabah oleh Allah? Bukan tidak diijabah. Doa kita bisa diijabah oleh Allah, dikabulkan di dunia. Kalau tidak di alam barzah, kalau tidak nanti doa kita di akhirat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para guru-guru kita, nek wonten umat Kanjeng Nabi 100 kali bersolawat dalam sehari, maka 100 hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 30 hajat dunianya dan 70 hajat akhiratnya. Solawat itu. Niki gunane mau solawat.
Kenapa? Semakin kau mengidolakan Nabi, semakin kau dekat kepada Nabi, semakin kau membayangkan Nabi, semakin kau mengikuti Nabi. Gak ada kalimat syirik dari kanjeng Nabi. Gak ada kalimat seperti ini menjauhkan kita dari Allah. Semakin anda sergap sholawatan, semakin banyak baca sholawat, maka kau semakin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya apa? Sebabnya tiang ne ahli mau sholawat itu. Orang kalau setiap hari membaca sholawat gak pernah putus hubungan dengan Nabi Muhammad, maka ibadahnya dia, perilakunya dia, akhlaknya dia akan mengikuti caranya Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang lebih sempurna ibadah manusia di dunia kecuali ibadahnya Nabi Muhammad. Tidak ada manusia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah melebihi cintanya Allah terhadap Nabi Muhammad. Bahkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan ciptakan dunia dan isinya. Kalau bukan karena Allah menciptakan Nabi Muhammad, Allah tidak akan ciptakan surga. Allah tidak ciptakan matahari. Allah tidak ciptakan pepohonan. Allah tidak akan ciptakan semuanya karena Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat Jabir ketika bertanya pada Nabi Muhammad, bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Sahabat Jabir, sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, saya bertanya kepada dirimu, apa yang Allah ciptakan pertama kali sebelum Allah menciptakan semua ciptaannya? Qala ya Jabir, maka Rasulullah menjawab kepada Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nur nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Maka Rasulullah menjawab kepada sahabat Jabir, ketahuilah wahai Jabir, sebelum Allah menciptakan semua ciptaannya, sebelum Allah menciptakan aras, sebelum Allah menciptakan siratal mustaqim, sebelum Allah menciptakan surga, dunia, bumi dan isinya, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah nurnya Nabi Muhammad SAW. Cinta Gusti Allah. Makanya jenengan nek kados ngeten niki, nek cuma muji Nabi Muhammad, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Entuk boten be entuk. Kalau kita nak muji Nabi Muhammad setinggi langit boleh enggak be? Boleh, malah dianjurkan. Puji Nabi Muhammad setinggi langit, hanya satu yang dilarang. Memuji Nabi Muhammad caranya seperti apa? Satu yang tidak dikehendaki oleh Nabi, jangan kau memuji Nabi sebagaimana orang-orang Bani Israel menganggap Isa adalah anak Tuhan. Kamu dilarang untuk menganggap Nabi Muhammad anak Tuhan. Ikut tok yang dilarang. Selain itu, puji aja sudah Nabi Muhammad setinggi langit. Syirik boten boten. Semakin kau muji Nabi Muhammad, bahagia enggak Nabi? Bahagia. Buktinya apa, Beb? Buktinya dulu ada namanya sahabat Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit muji Nabi Muhammad di depan Nabi. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'ainun wa atyabu minka lam talitin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sahabat niki muji Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, mata ini seumur hidup belum pernah memandang yang lebih mulia ketimbang dirimu. Tidak ada wanita di dunia ini yang pernah melahirkan orang yang mulia seperti dirimu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, kamu diciptakan Allah enggak punya celah, enggak punya cacat, enggak punya kekurangan sedikit pun. Seakan-akan kau diciptakan oleh Allah seperti pesananmu sendiri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Hasan ini ngomong apa? Nabi yang satu ini enggak punya kekurangan, enggak punya cacat, enggak punya apapun, tidak punya apa, yang punya kemuliaan aja. Seakan-akan Nabi Muhammad lahir ke dunia itu koyo pesenane Nabi dewi. Koyo-koyone Gus Kanjeng Nabi matur ke Gusti Allah, Allah nanti kalau saya lahir ke dunia, saya minta hidup model begini ya. Iya. Ngono, koyo-koyone saking sempurnane Kanjeng Nabi. Pokok kula mangke nek lahir teng dunya, kula model rambut, kula model sing ngeten. Tinggi saya begini, badan saya tegaknya seperti ini, suara saya indah seperti ini. Saya minta seperti ini. Koyo-koyone saking sempurnane Kanjeng Nabi, koyo jalukane Kanjeng Nabi piyambak teng Gusti Allah. Sempurna Rasulullah, enggak punya kekurangan sedikit pun. Terus yang pertanyaannya begini, bagaimana reaksi Nabi ketika dipuji oleh sahabatnya? Reaksinya Nabi Muhammad tersenyum, bahagia. Nabi Muhammad mesem, Nabi Muhammad senang. Artinya apa? Umat ini kalau muji Nabi Muhammad dengan sholawat yang baik, Nabi Muhammad tersenyum pada kita. Nabi Muhammad bahagia kepada kita. Nabi Muhammad mesem teng panjenengan dalu niki sedaya dengan pujian apa? Sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi anta syamsun anta badrun anta nurun anta iksirun anta misbahun sallu ala Nabi Muhammad. Jenengan mau kita niku Nabi Muhammad mesem pada jenengan. Nabi Muhammad cinta kepada kita. Nabi Muhammad peduli kepada kita. Nabi Muhammad mengenali kita. Nabi Muhammad benar, Pak Barzar, syafaat kepada kita. Nabi Muhammad akan menolong kita nanti di akhirat. Dengan cara apa? Ngeten niku wau. Makanya Banjarnegara ini dimulai dari malam hari dan malam-malam berikutnya kita jadikan Kabupaten Banjarnegara kabupaten masyarakat yang ahli sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Semakin banyak orang sini baca sholawat, balak semakin jauh. Semakin banyak orang Banjarnegara majlis sholawat berdiri di Banjarnegara, maksiat semakin menghindar dari Banjarnegara. Semakin banyak baca sholawat, ekonominya akan semakin diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak baca sholawat, penduduknya akan dijadikan yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pintunya adalah dekatkan dirimu selalu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Jangan putus hubungan dengan Nabi. Dawuh beliau guru kita Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Semoga Allah memanjangkan usia beliau. Sehat wal afiah. Beliau niku nek maringi wiritan, maringi bacaan teng sedaya murid-murid orang ngel-angel. Beb kula nyuwun ngeten-ngeten, beb supados ngeten, supados ngeten, mau sing napa beb? Selawat. Beb kula niki gadah putra kok boten nurut-nurut, ken sekolah boten nurut, ken mondok boten betah. Nang omah ya kadang ngateke peleme tangga. Pripun beb carane ben anak kula nurut? Waosi selawat. Pokoknya Habib Lutfi niku selawat, selawat, selawat. Artinya apa? Selawat adalah pembuka kunci dari kita rahmatnya Allah Subhanahu. Sebaliknya salib kowe. Ulama-ulama kita min ahlus sunnah wal jamaah terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama dan para habaib semuanya niku paling kathah wiritane selawat. Makanya jenengan lihat wajahnya enak dipandang. Rumahnya niku betah. Dengan masuk rumahnya para ulama yang ahli sholawat itu enak, rumahnya adem. Wajahnya enak dipandang, tutur katanya niku lembut, tutur katanya itu enak, selalu memberikan manfaat kepada orang dimanapun dia berada. Ahli sholawat. Oleh karenanya di momen yang luar biasa menjelang 1 abad Nahdlatul Ulama dengan sholawat sekaligus peresmian pengurus Zahirmania Banjarnegara malam hari ini kita jadikan momentum untuk kita semakin semangat untuk bersolawat pada Nabi Muhammad. Kita berlomba-lomba agar menjadi umat yang berada di barisan terdepan, barisannya Nabi Muhammad, berada di barisan yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Tumbuhkan selalu majelis solawat di Kabupaten Banjarnegara dan sekitarnya. Allahumma amin. Dan yang terakhir, saya titip pesan, dengan saya melantik pengurus Zahirmania yang ada di Banjarnegara, maka setiap urusan yang berhubungan dengan Az-Zahir yang ada di Kabupaten Banjarnegara, baik siapapun yang menginginkan jadwal Az-Zahir hadir di Banjarnegara ataupun yang berhak mengumumkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Majelis Az-Zahir, itu haknya pengurus Zahirmania. Tanpa ada izin dari pengurus Zahirmania Banjarnegara, nggak ada yang boleh memberikan pengumuman perihal Az-Zahir yang ada di Banjarnegara ataupun di luar Banjarnegara. Paham nggih? Soalnya kemarin-kemarin itu aku melas karo wong Banjarnegara, banyak hoak-hoak yang menyebabkan hoek-hoek. Ini sebelum acara ini, sebelum saya kasih tanggal wis ono pengumuman, hadirlah Az-Zahir bersolawat di alun-alun Banjarnegara. Sing gawe sapa kemurahan? Bersama Habib Ali Zainal Abidin Nasudah dan Az-Zahir. Padahal saya nggak pernah kasih tanggal. Wes wong teko kabeh saka Dieng mudhun mrene. Ono sapa berangkat sing tekan kene zong. Nah, gitu ya. Kosong, nggak ada apa-apa. Kenapa? Kesian yang jauh-jauh itu kalau bikin berita yang hoak-hoak, kesian, yang naik motor jauh-jauh kesian. Jadi setelah malam hari ini
Gus Zaki akan merapikan kepengurusan Zahirmania Banjarnegara, baik yang di media, Instagram, Facebook, atas nama Zahirmania Banjarnegara, akan menjadi tanggung jawabnya Ketua Zahirmania Banjarnegara. Nanti diatur Gus Zaki. Dan nanti berkenaan dengan acara apapun yang di Banjarnegara, baik rutinan Zahirmania Kabupaten Banjarnegara, kita nunggu berita dari Ketua Zahirmania Banjarnegara. Paham setuju lagi? Sekali lagi mudah-mudahan malam hari ini Allah menurunkan berkah di tempat ini, Allah menurunkan berjuta-juta pahalanya, dan insya Allah siapapun yang hadir di tempat ini dalam keadaan sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk saya. Malam hari ini saya kurang sehat, foto sakit. Iki nek delok wong wedok di syuting geger wong lanang. Tukang syuting aja nyuting sing ayu-ayu aja. Sing wis umur 70 tahun gitu syuting. Kayak ngono. Pengen delok reaksine ngomong apa sih? Sweet. Wong tua sing umur 70 tahun di syuting kon ngomong, "Kamu nanya ya?" Bertanya-tanya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Yuk kita mulai lagi sholawat. Nanti kita tutup dengan doa bareng-bareng.